Waduh, satu kali ini saya pelayanan di seminar hamba Tuhan, saudara. Lalu saya ketemu dengan beberapa pendeta. Nah, saya panggil lah mereka dari desa. Pak, saya bisa minta nomor HP, Pak. Minta dong nomor HP. Diam semua. Kenapa diam? Nggak punya HP, Bu. Loh, kenapa nggak punya HP? Di tempat kalian pelayanan di desa nggak ada sinyal. Bukan, Bu. Lah terus mau beli HP pakai apa? Kita ini perpuluhannya cabai, tomat, bawang. Saudara ketawa tuh. Saya nyesek, saudara. Nyesek loh. Ada pendeta beli HP aja nggak bisa. Karena memang mereka nggak punya uang. Saya bilang gini, oh ya ampun sampai begitu ya. Iya, Bu. Tiba-tiba ada suara di hati saya berkata, sekarang kamu pergi ke ATM, ambil uang sekian dan kamu kasih sama 5 orang ini. Dan itu jumlahnya besar. Langsung saya tengking itu suara, dalam nama Yesus. Pasti setan ini. Setan ini yang ngomong. Setan, bukan Tuhan ini. Karena saya tahu jumlah saldo saya berapa. Dan Tuhan suruh kasih berapa. Waktu itu saya belum jadi YouTuber. Ya, saya waktu itu jumlah saldonya pas-pasan. Dapat suara Tuhan begitu, hampir setengah lebih disuruh kasih sama pendeta ini. Oh, langsung saya tengking, dalam nama Yesus. Ini pasti setan. Tapi suara itu bilang, kamu harus memberi mereka. Waduh, saya bergumul, saudara, di hati. Karena nggak ada yang tahu ini, nggak ada yang tahu, cuma saya kan dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan kalau kita ini menjadi tawanan roh. Akhirnya lama saya bergumul, saya nggak tanya suami saya, karena suami saya itu sudah beri saya kepercayaan. Saya untuk keuangan, aku percaya sama kamu, kamu lebih peka. Kalau Tuhan suruh menabur, tabur, nggak usah tanya-tanya saya. Jadi kalau saya menabur yang kecil-kecil ya memang saya nggak tanya, tapi ini kan jumlahnya lumayan besar, hampir separuh saldo saya terkuras. Waduh, ini saya kalau tanya pasti suami saya bilang, jangan, itu bukan suara Tuhan. Nah, repot, karena bapak-bapak itu lebih pakai logika. Ya, logikanya lebih jalan daripada perempuan. Perempuan tuh pakai perasaan. Jadi saya nggak tanya dia. Tuh saya minta orang di gereja situ, Mas, bisa tolong antar saya nggak ke ATM terdekat? Mau apa, Bu? Saya ada keperluan. Tapi naik apa ya? Naik motor aja, motor biar cepet. Ya udah saya naik motor, saudara. Sampai di ATM saya masukin kartu, saya tarik jumlahnya gitu, ditulisan di ATM, maaf, uang di ATM ini tidak cukup. Ya, jadi bukan di rekening saya, di ATM-nya tuh nggak cukup uang segitu. Saya bilang puji Tuhan. Berarti bukan dari Tuhan memang. Lalu ada suara yang bilang di hati, pergi ke bank. Tarik lewat teller. Saya bilang, saya ndak bawa buku tabungan. Haleluya kan? Lalu suara itu bilang, pakai KTP saja. Saya bilang, ini terakhir ya, saya coba ya. Kalau tidak diterima berarti memang bukan dari Tuhan, ini cuma suara hati saya. Saya pergi ke teller, Mbak, saya mau tarik uang sekian. Bukunya, Bu? Nah, itu masalahnya, Mbak, saya nggak bawa buku, saya cuma bawa KTP. Oh, ndak apa-apa. Betapa sedihnya saya, saudara. Saya berharap tidak bisa, tapi dia bilang, oh nggak apa-apa, Bu, yang penting ada KTP. Ya udah saya tarik, saudara. Aduh, nyesek itu loh, nyesek banget ya. Kita punya uang 10 juta, suruh kasih orang 1 juta atau ya 1,5 juta masih roto lumayan loh. Kalau suruh kasihnya separuh lebih itu loh, nyesek. Lalu akhirnya saya ambil, saudara, saya mampir ke Indomaret, saya beli amplop 5, saya masukin di amplop. Itu masih deg-degan loh hati saya, deg-degan. Makanya kalau dibilang memberi dengan sukacita itu kayaknya aduh ya, nggak mungkin loh. Karena kalau sukacita itu pasti belum yang terbaik itu. Kalau yang terbaik itu pasti nggak sukacita, karena ada daging yang terkoyak, ada rasa pelit yang dihancurkan. Lalu akhirnya saya datang, saudara, saya kasih diam-diam aja, saya nggak di depan semua orang, saya kasih, saya deketi, Pak, ada berkat dari Tuhan, Pak, ada dari berkat dari Tuhan. Ya, yang satu ngomong, aduh, Bu, puji Tuhan banget, Bu, saya bersuka cita karena saya ini lagi benar-benar butuh. Dalam hati saya, lu puas, saya lemes. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati.
Akhirnya saya kasih. Setelah itu saudara, ya sudah selesai. Saya itu menatap ke atas sama Tuhan. Saya bilang, sudah Tuhan, puas. Saya mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ya udah, saya pulang ke Jakarta. Saya nggak berani ngomong ke suami, dan saya juga berdoa supaya dia tidak cek jumlah saldo kita Tuhan. Kalau dia cek pasti saya dimarahin ini. Hari Minggu di Jakarta saya pelayanan di satu mall. Selesai pelayanan saya pulang saudara. Lagi di jalan tuh ketemu oma-oma, Bu Debi. Saya nggak tahu itu oma muncul dari mana. Dia taruh amplop di tas saya. Terima kasih ya oma, saya pulang saudara. Sampai di rumah saya buka, itu jumlah persis sama yang saya tabur, di lebih 10%. Loh, itu Tuhan loh. Saudara, saya itu nangis loh. Saya nangis, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau waktu itu saya tidak peka, ternyata aku ini cuma menjadi saluran toh. Karena Tuhan berkata, akulah yang menyediakan benih bagi para penabur. Kamu itu cuma penabur, benihnya itu dari Tuhan. Ini yang seringkali tidak orang Kristen mengerti. Ya, sehingga kita itu pikir dengan kita tahan uang, kita pakai prinsip ekonomi. Semakin banyak yang kita tabung, maka semakin kayalah kita. Padahal Alkitab bilang, siapa yang banyak menabur, dia juga akan banyak menuai. Dengar ya, yang di sini yang pelit-pelit nih saya tengking dalam nama Yesus. Roh pelit pergi. Ya, bilang kanan kirimu, jangan pelit. Orang pelit gak masuk surga. Orang kikir gak masuk surga saudara. Ya, saudara mau terima atau tidak, ini bagian saya menyampaikan. Kalau saudara terima, saudara tangkap itu dari Tuhan, karena ini firman Tuhan. Kadang orang bicara ngomong uang itu tabu. Enggak tabu. Yesus mensejajarkan dirinya satu-satunya dengan Mamon. Dia bilang, kamu gak bisa mengabdi pada dua Tuhan, pada Allah dan pada Mamon. Berarti sangat berbahaya kalau saudara tidak mengerti kebenaran tentang uang. Ya, saudara, akhirnya saya belajar sampai hari ini. Saya belajar, Tuhan, aku ini jadikan bendahara-Mu. Ya, dan Tuhan memberkati kami luar biasa hari ini. Saya mau bersaksi depan saudara. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit. Saya pengen ya kita sama-sama mengerti ini.